Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan Safari Ramadan dan seluruh jemaah yang sudah berkenan hadir di Masjid Al-Hikmah pada sore hari ini. Yang terhormat Haji Edi Kusnarjo selaku koordinator lapangan Safari Ramadan beserta rombongan. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hikmah atau yang mewakili tokoh agama, sesepuh kami, guru-guru kami, dan jemaah sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di majelis yang mulia ini. Dengan saudara seiman yang menyiapkan agenda, menyiapkan waktunya bersilaturahmi di Masjid Al-Hikmah ini sekaligus berbagi sedekah puasa bersama. Semoga Allah menerima dan melipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat baginda yang mendapat jaminan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara dalam acara Safari Ramadan kali ini sekaligus sedekah buka puasa bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kultum menjelang berbuka puasa, kemudian sholat maghrib berjamaah, makan bersama dan ramah tamah, kemudian sholat isya dan tarawih berjamaah, dan yang terakhir foto bersama. Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, seyogianya kita awali dengan kata sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Masjid Al-Hikmah Mak Magan atau yang mewakili. Pada Bapak Haji Zarkoni kami mohon untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, serta para hadirin hadirat yang saya hormati, pertama dan yang utama kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur kehadiran kita yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita.
bangga ya pada sore hari ini kita hadir ya, di masjid ini yaitu dalam rangka silaturahmi ya, silaturahmi buka bersama ya, yaitu yang diprakarsai oleh Pak Edi Kusnado dari Tuhan serta rombongannya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebenarnya ya, karena saya dengan tidak menyangka kalau memberi kata sambutan untuk masjid ya sebenarnya aja ya. Jadi saya mengatakan terima kasih ya pada itu rombongan dari Bayang dari Pak ini di Pak Bupati di Kusnado ya, yang telah sudi ya, sudi menyempatkan waktunya dan memberi kesempatan ya, mungkin ini juga yang buka bersama yang diprakarsai oleh Pak Haji ini mungkin kelima atau keenam. Namun memastikan ini yang kedua kalinya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas bantuan yang diprakarsai oleh Bapak Haji Kusnado. Dan keluarganya yang kedua kalinya saya banyak berterima kasih ya kepada Bapak Ibu ya, kaum muslimin di Makkah ini yang menyempatkan waktunya ya, untuk hadir walaupun tadi misalnya ya berkata bisa deras ya, saya khawatir tadi ada orang enggak ini hujannya deras begini ya, tapi seorang alhamdulillah ya, nyatanya masih ada, jadi cuma sebagian ada yang mungkin belum hadir atau mungkin tidak hadir gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Ya untuk yang terakhir ya marilah pada kesempatan bulan Ramadan ini ya kita sambut dengan bahagia dan sampai adanya bulan puasa ini malah menjadikan merasa terganggu ya, mari kita sambut dengan marhaban ya Ramadan dan itu marilah kita ya kita betul-betul gunakan waktu ya, anggap saja ya, yang buat seperti ini anggap saja bahwa Ramadan ini Ramadan yang terakhir ya, jadi mungkin ada kalau mengingat demikian mungkin itu giat untuk beribadah karena yang kesempatan tahun ini mungkin aja tentu tahun depan bisa menikmati bulan Ramadan. Mari ya, kita sambut untuk beribadah semampu-mampunya ya. Boleh dikata sudah sering kali akan menyampaikan waktu para sahabat pada gembira pada kedatangan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dan amal-amal kaum muslimat dilipat gandakan dari 10 sampai 700 bahkan ilang sokin ya, puasa itu untuk Allah jadi mari kita serahkan ibadah kita ya misalnya itu sholat masjidnya, sholat sunatnya, terus ngaji Al-Qurannya ya, puasa dengan sampai ada puasa yang itu bolong dan sampai
maka bentuk saat ini namanya pada Bapak dan Ibu pada akhir yang kami mengambil apa mereka menyampaikan saya kami senang ya mohon maaf yang sebesar karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zakoni atas sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Haji Edi Kusnarejo kepada Bapak Edi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah. Alhamdulillah wa sallallahu Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah. Nama masjidnya ini sama dengan masjid di samping rumah saya di Singkau. Al-Hikmah. Ini yang kedua kali. Kemarin tahun 2024. Nah ini baru misalnya 2026. 2025 kemarin kita ke Simasana, Supayo. Yang payah juga orang bilang musik Pak Jatoli juga. Di sini dua-duanya Jatoli juga. Kemarin beliau jadi ikut kami ke Dawar. Nah, sekarang jadi tuan rumah. Jadi yang kami hormati semua bapak-bapak dan ibu-ibu masjid, rekan-rekan serombongan. Sekali lagi bahwa niat kami di sini semata-mata memang silaturahmi mencari ridho Allah SWT dan untuk berbagi rezeki pada saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok atau di kampung-kampung seperti ini. Nah, kenapa kita arahkan ke daerah atau di kampung-kampung? Karena kalau di kota seperti Bengkayang, Ciagung, Cicahem itu yang sedekah berbuka itu sudah banyak di kota-kota, apalagi Singkawang, gitu ya. Jadi kami kumpulkan rekan-rekan yang ada di Singkawang, di Bengkayang, untuk kita sama-sama berbagi sedekah berbuka puasa di masjid di Dalam. Insya Allah sampai ke Singkau, sampai ke Kendari. Bulan ini atau tahun ini kita rencanakan ke 9 kecamatan sampai ke Cakalang, mungkin Bapak ada yang tahu kecamatan Cakalang, kecamatan Singaraja Kepulauan dan lain-lain. Termasuk di Singkawang kita ke Tran, rata-rata di Tran, di tahun itu di Tran namanya Transport itu transmigrasi polisi gitu ya. Itu di Maya Sopa. Senggang itu daerah perbatasan antara Selakau dan Singkawang atau Damiki. Jadi ternyata saudara-saudara Muslim kita ini banyak. Makanya saya memotivasi kepada bapak-bapak dan ibu kita ini yang di kampung jangan pesimis. Karena saudara kita ini insya Allah banyak. Karena kita mungkin di sini sedikit, tapi di belahan kelurahan atau desa lain itu banyak. Kita sesama masih sama bersahadat, bertauhid, kita ini masih saudara dimanapun. Jadi tujuan kami seperti itu, silaturahmi dan berbagi. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul juga di surga Allah SWT. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa berkelanjutan. Alhamdulillah ini saya yang kelima. Teman yang di sini kedua. Saya lihat perkembangan masjidnya makin bagus. Kalau yang ada sudah perbaikan, insya Allah kalau itu bantu. Tapi kalau ini kayaknya udah nggak perlu dibantu lagi. Udah cantik. Apanya ini semuanya dekorasi. Baik, bapak-bapak dan ibu,
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan tausiah menjelang berbuka puasa kepada Bapak Sony Pratama SPD selaku Ketua Paskas Mekayat, kami persilahkan. Tadi dengan sunatannya kultum, kalau dia tahu sih lah. Jadi banyak nih. Karena Pak Haji kasih berdirinya, saya tidak berani melawan. Jangan dilawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka barakah wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang tak pernah putus memberikan nikmat, yang tak pernah henti-hentinya memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah untuk kita bisa hadir pada sore hari ini. Semoga nikmat yang telah Allah berikan ini bisa terus menerus kita rasakan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan sama-sama ucapkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga juga kita yang berkumpul pada sore hari ini kelak di hari kiamat diketahui Rasulullah sebagai umatnya dan Allah izinkan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Yang kami hormati Bapak Haji Zarkoni, Ketua Masjid. Mana Bapak Ketua Masjid? Tidak ada. Oh, yang Bapak Ketua Masjid ada di sini. Oh, sakit. Nah, mumpung ini hari baik, bulan baik, kita sama-sama doakan semoga siapa Pak? Pak Supriyanto Allah izinkan sehat kembali, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan bisa nanti berkumpul bersama para jamaah di masjid ini sama-sama menunaikan ibadah sholat fardu, sholat tarawih, witir sampai sholat id kelak. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
yang menghormati mungkin pengurus-pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin di sini ada guru ngaji, penghulu, dan para jamaah sekalian yang terhormati juga ada Pak Haji Egi Purnarjo, aku ayahanda kami yang senantiasa mengajak bisa keliling-keliling di kampung-kampung, kecamatan. Alhamdulillah kami bisa hadir lagi untuk kedua kalinya di sini. Nah, jadi saya ini ikut Safar Ramadan ini tahun ketiga, 2023 dan 2026. Alhamdulillah Allah izinkan hadir lagi ke sini. Masjidnya sudah berbeda. Kalau dulu catnya warna hijau, sekarang warna putih, cerah. Semoga juga secerah hati-hati para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Allah izinkan walaupun tadi diturunkan rahmat yang luar biasa, tapi tidak menyurutkan rasa ingin kita saling bersilaturahmi, saling bertemu. Artinya ini kegiatan namanya SBPB, silaturahmi buka puasa bersama. Supaya kita ini jangan sampai sama-sama Kabupaten Mekayang tidak kenal, sama-sama satu akidah tidak kenal, syahadatnya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, tapi tidak kenal, minimal tahu muka. Hanya ada abang saya sering ketemu, ada Pak D juga sering ketemu di sini, walaupun nggak tahu namanya, tapi pernah ketemu dan bisa saling tegur. Alhamdulillah. Dan mungkin ibu-ibu agak aneh, nah, aku ini ceramah pakai karena saya ini aslinya Pontianak. Bapak Ibu sekalian, Allah izinkan 2020 domisili Mekayang. Tetap jadi orang Mekayang walaupun masih belajar bahasa Mekayang. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu silaturahmi pada hari ini dan dibuka juga sambutan daripada sepupu kita sampaikan bahwa kita harus semangat silaturahmi beribadah karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Namun saja juga mungkin ada keluarga kita di sini yang pada Ramadan tahun kemarin masih sama-sama kita, tapi pada hari ini sudah Allah panggil duluan. Bukan berarti kita yang pada hari ini masih adalah terbaik, belum tentu. Jangan-jangan kita sedang diberi kesempatan sekali lagi di bulan Ramadan ini untuk bisa meningkatkan amalan-amalan terbaik, ibadah-ibadah terbaik. Nah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita di sini sama-sama belajar. Harapannya sama bisa mengamalkan dan harapannya apa yang disampaikan ini bisa jadi amal jariah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya ada dua vonis yang disampaikan, pertama dari Rasulullah, yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama disampaikan kepada Rasulullah? Kullu bani Adam khata'u wal khairu khata'ina at-tawwab. Seluruh anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Kira-kira sepakat tak dengan hadis ini? Ada yang tak pernah buat salah di sini? Yang tak pernah boleh angkat tangan? Insya Allah Pak Haji itu yang disiapkan hadisnya. Ada? Ada di sini? Tidak pernah? Oh, tidak pernah sekali. Ini bahaya. Tidak pernah sekali. Atau mungkin suami tidak pernah buat salah pada istri, atau istri tidak pernah buat salah pada suami. Ada? Berarti kita mengakui ya Bapak Ibu sekalian bahwa hadis yang Rasulullah sampaikan ini adalah fakta di lapangan. Betul?
Oke? Kita sepakat? Nah, maka ketika kita sadar bahwa kita ini pernah dan pasti berbuat salah, dikasihlah clue kedua oleh Rasulullah. Wal khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah yaitu bertaubat. Nah, taubat ini nunggu kapan, Pak? Apakah nunggu udah tua? Apakah nunggu udah siap hatinya? Nah, biasanya kalau yang utir-utir, cewek-cewek ini kan nanti lah taubat, nunggu hatinya dulu diperbaiki gitu. Apakah nunggu ada contoh dulu? Tidak kan? Sebaik-baiknya bertobat yaitu pada saat sekarang. Kenapa? Karena hari yang kita jalani adalah hari ini. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang masih misteri. Hari inilah tempat kita hidup. Maka tobat itu jangan nunggu nanti, tapi sekarang. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita masih dipertemukan bulan Ramadan. Kenapa? Disampaikan tadi sama Pak Adi Tony bahwa bulan Ramadan ini amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan. Maka rugi kalaulah momen terbaik ini kita tinggalkan secara sia-sia. Kita anggap biasa-biasa saja, bangun subuh, habis sahur tidur lagi. Ada nggak di sini? Ya kayak gitu. Oh, di sini sih kayaknya nggak ada, karena ini belum subuh soalnya. Ini masih sore. Mulai nanti subuh, kan? Nah, setelah buka puasa nanti nih, mulai karena banyak jenis-jenis minuman, ada yang warna putih, pink, hijau, merah, biru, biru tambah spiritus ya, ditaruh di minumnya semua. Akhirnya mulai keburu. Udah komat ini masjid, nanti dulu lah. Lalulah ketiduran. Bangun tak bangun, dah subuh lagi. Jadi apa yang didapatnya? Hanya lapar dan haus. Rugi sekali. Inilah momen terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ini kan kadang tahunya titipan itu hanya harta, betul Bapak? Ibu. Kita tidak sadar hal terbaik yang diberikan oleh Allah pada kita adalah waktu. Karena waktu tidak bisa kita usahakan balik lagi. Kalau harta hilang bisa kita cari. Kalau waktu sudah berlalu, gimana mau menangnya? Nah, yang pertama harus kita sadar di bulan Ramadan ini bahwa kita punya salah. Maka ketika kita punya salah, haruslah kita ubah. Apa itu? Dengan mengerjakan amal soleh. Ikut saya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah salah. Pulang lupa nih. Coba bangun dia tolong nak ini kan. Masih lama Pak. Semangat. Ini belum Ramadan nih. Kita sedang bermajelis. Ada ribuan malaikat turun pada sore hari ini mengabarkan kepada umat di langit bahwa ada majelis kebaikan. Maka kita harus semangat di majelis ini. Sambil istighfar, sambil selawat, tak masalah. Sekali lagi saya ulangi ya. Saya pernah salah, tapi pengen soleh. Bu tanya Bapak, Bu, pernah salah, pengen soleh. Jangan merasa soleh. Yang ada sekarang kita nih Pak, Bu, sering ngurusi ibadah orang. Maksud apa? Amal-amal orang. Padahal
amal kita ni belum tentu diterima. Tengoknya songkok merah sikit, songkok pun ni merah, tak betul ni, tak boleh. Kawan salah sikit mulai, oh neraka, sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka. Ujung-ujung apa? Orang tidak tertarik kepada agama Islam. Padahal Rasulullah berdarah-darah, bukan cuma keringat Pak. Hari ini mungkin kita dakwah enak pakai mobil. Saya tadi pakai mobil Pak, duduk depan. Alhamdulillah. Tidak basah, tidak bermantel saya. Tidak basah Alhamdulillah. Rasulullah dulu tuh, saya lihat Gua Hiro ke Mekah itu jauh luar biasa. Tapi ketika meninggal masih memikirkan umatnya. Begitu sayangnya Rasulullah sama agama ini. Hari ini gimana kita bisa mempertahankan itu? Kita mungkin yang sudah sering ke masjid, yang sudah pakaiannya agamis, pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis dan sebagainya, kurta, mulailah berperilaku juga baik. Sambut saudara kita, mungkin banyak saudara kita itu belum paham. Bukan mereka tidak mau datang ke masjid, mereka belum paham, mereka malu. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah dapat amanah sebagai kepala kantor Lasnas Baitul Mudarat Cabang Kaya. Jadi kami itu buat pembinaan, salah satunya pembinaan mustahik namanya. Kami ada menemukan salah satu ibu itu 32 tahun menikah, mualaf, dan kami pembinaan katanya apa? Baru hari itu megang ikro, bukan belajar, megang ikro tuh Pak, betul Pak. 32 tahun mualaf baru megang ikro. Ditanya satu-satu, kenapa tidak ikut majelis taklim? Apa katanya? Malu. Kenapa? Yang di majelis taklim itu ngajinya sudah bagus-bagus, pakai mic lagi. Sedangkan mereka baru mau baca. Ini fakta di lapangan Pak. Macam mana kalau kita datang, oh ibu tak pandai ngaji, neraka ibu. Gimana? Ibu coba saya gitu kan. Apa perasaannya? Mungkin ini Islamnya takut ya. Nah, maka kita sama-sama merangkul. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita menghapuskan kesalahan kita dengan merangkul saudara-saudara kita. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bersilaturahmi di sini. Tadi yang pertama kita pernah salah tapi pengen soleh. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada kabar buruk tadi. Kenapa? Kalau kita tidak segera menghapuskan atau berjuang untuk bisa menghilangkan kesalahan kita itu, maka kata Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ada di sini yang mungkin mati? Ada? Mungkin mati gitu. Pasti mati. Terus matinya gimana? Kapan? Tidak tahu kan? Maka orang itu akan meninggal sebagaimana apa yang sering dilakukannya. Banyak Pak, Bu, kita iri di media sosial. Ada imam yang sholat subuh, sujud terakhir meninggal. Pengen tak Bapak Ibu sekalian? Pengen. Inilah momen terbaiknya. Kita diringankan langkah kaki kita, bisa hadir ke masjid, bisa bersilaturahmi, kita mudah untuk bersedekah, kita mudah untuk buka Quran. Nah, inilah momen terbaiknya. Apa yang tadi pertama kita pernah salah, yang kedua kita ini pasti mati. Tidak pakai mungkin, tapi pasti. Maka ketika orang yang merasa pasti mati, dia akan
mempersiapkan kematian yang terbaik. Hari ini banyak yang sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Apa itu yang mau disiapkan? Amal-amal kebaikan. Kita siapkan anak cucu turunan terbaik. Yang apa? Yang bisa mendoakan kita. Hari ini saya minta maaf sekali. Bulan Sya'ban di sini ada luahan Pak. Ada luahan di sini. Ada luahan ada Pak ya. Banyak Pak luahan itu yang mendoakan itu pakai apa nama kalau di sini Pak lebay katanya. Padahal Pak yang terbaik itu apa? Anaknya lah tuh yang pimpin tahlil, yang doakan. Itu yang terbaik. Nggak ada batas. Kalaulah kita mungkin sampai, tapi lambat. Karena dalam hadisnya, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathati. Illa shadaqatin jariyah wal an ilmin yuntafa'u bihi al waladun solihun yad'ulah. Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah segala amalannya. Karena udah tidak bisa berbuat amal lagi, udah meninggal, tidak mungkin bisa sholat. Yang tinggal disolatkan. Maka yang pertama yang bisa menyelamatkannya sedekah jariyah. Kalau kita sudah meninggal Pak, siapa yang melakukan sedekah jariyahnya? Anak kita lah. Sedekah wakaf ke masjid atas nama orang tua. Pasal infak apa buka puasa bersama atas nama orang tua. Harapannya bisa sampai. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kenapa? Ketika diajarkan, itu bisa terus diajarkan kembali, diamalkan. Apakah hanya ilmu agama? Tidak juga. Ilmu-ilmu kebaikan itu bisa diamal jariah juga. Yang terakhir, awalatu sholihin yad'ulah. Rasulullah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Hadis ini tidak menyebutkan ibnun ataupun bintun. Menunjukkan apa? Anak yang sampai Rasulullah ini belum tidak hanya anak kandung. Kenapa? Karena Rasulullah tahu nanti akan ada orang-orang yang Allah izinkan belum memiliki anak, tapi masih bisa mendapatkan doa dari anak yang soleh. Maka kata-katanya waladun, walad. Bisa jadi anak ideologi. Maksudnya mana? Ada yang guru di sini? Guru sekolah, guru ngaji ada? Ibu lah. Maksudnya di sini Bu. Berbahagialah yang jadi guru. Kenapa? Anak-anak itu adalah anak-anak ideologi. Ketika kita mengajarkan kebaikan, menyampaikan, mengingatkan, dan dia mengerjakannya, maka mengalir juga untuk gurunya. Betapa tidak egoisnya hadis Rasulullah ini menyebutkan walad. Ada mungkin anak angkat juga sama. Ketika orang tua angkatnya itu memberikan makanan-makanan terbaik untuk anaknya, dan anaknya jadi orang baik, orang boleh, orang alim, maka mengalir juga pahala dan kebaikan untuk yang orang tuanya. Begitu indahnya Islam, begitu mudahnya Islam Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan amalan jariah. Kalaulah tadi hanya dikontekskan hanya ibnun ataupun bintun, maka selesailah orang-orang yang tidak punya anak. Gimana? Mereka juga butuh amal soleh atau doa-doa terbaik dari anak-anak soleh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian,
Kalaulah kita hari ini belum bisa jadi guru, belum bisa juga ada ngaji, jadilah fasilitas terbaik. Di sini ada TPA. Alhamdulillah. Maka supportlah TPA itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Harapannya anak-anak di sini, lihatlah mereka sebagai anak kita. Jangan kita beda-bedakan. Kenapa? Nanti mereka lah yang akan mendoakan kita. Wassalam. Jadi saya ibu angkat guru saya. Beliau ini buat TPA itu tuh sudah bertahun-tahun. Guru saya tanya, Bu, apalah motivasi ibu ini mau mengajar ngaji anak-anak kampung? Apa beliau bilang? Harapannya ibu ini pengen ngajar mereka Al-Fatihah. Nanti kelak mereka ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi ustaz. Al-Fatihahnya harapannya bisa ngalir di ibu. Luar biasa Pak. Begitu mulianya dan begitu beruntungnya kalau menjadi guru ngaji. Walaupun mungkin hari ini guru ngaji itu dia tidak besar pendapatannya. Ada mungkin kalau kami dulu ngaji itu baiknya pakai minyak tanah. Ada mungkin yang pakai beras. Di sini enggak kalian. Udah modern. Mau cari minyak tanah pun susah Pak ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sebagai guru ngaji semoga terus semangat bisa mendidik anak-anak tambah di sini. Ya semoga Bapak Ibu juga yang mungkin belum bisa ngaji, pandanglah anak-anak mereka ini sebagai anak-anak kita juga. Karena mereka inilah yang nanti akan melanjutkan risalah Rasulullah SAW, melanjutkan dakwah Islamiyah, melanjutkan peradaban Islam yang akan selanjutnya. Kenapa? Karena kita tadi pasti mati. Belum tentu yang muda itu duluan. Jadi belum tentu juga yang tua duluan. Bisa jadi yang muda juga. Tadi Pak saya ada berangkat tengok di berbagai informasi. Ada ini ya pelanggaran atas di daerah Kabupaten Tanjung. Turun tanya tinggi itu Bang. Kernet kasihan Pak. Sedang berjuang cari makan untuk keluarganya. Truknya itu tidak mampu nanjak. Turun mau sedang pakai kayu. Ternyata begitu dia sudah pakai kayu, truk jatuh di Pak. Setengah badan Pak nampak Pak. Setengah kepalanya masih nampak. Betapa luar biasanya Pak perjuangan hidup. Nah, semoga kita yang pada hari ini yang masih bertemu Ramadan 2 poin tadi Pak, ingat kalau kita pernah berbuat salah. Yang kedua, kita pasti mati. Saya rasa 2 poin ini sudah sangat cukup untuk bisa membuat hati kita bergetar dengan Ramadan Pak. Semoga bermanfaat dan mohon doakan kami semua bisa istiqomah, silaturahmi ke saudara di dalaman, dan semoga juga orang-orang yang bersedekah dari infak ini Allah berikan balasan terbaik. Amin. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kesalahan dan kurang itu menjadi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau menyinggung tidak perasaan Bapak Ibu Bapak sekalian. Barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, untuk sejenak kita jeda acaranya, kita persiapan untuk berbuka. Saya tutup acara ini dulu. Nanti kita akan sambung dengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib kita makan bersama dan ramah-ramah. Untuk itu saya selaku pemandu acara pada sore hari ini mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq
ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, boleh silahkan keluar menempati tempat yang sudah disediakan.